Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya ada di ketinggian. Hari ini saya ada di Paralayang, tepatnya di Palu. Kurang lebih 1 jam dari kota Palu untuk menuju ke ketinggian ini. Lihat, kalau kita perhatikan hari ini suhu cukup dingin dan kabut sangat luar biasa. Kami akan mengunjungi suku Da'a, suku yang tertinggal, suku yang perlu perhatian buat kita. Terlebih-lebih saya yang dari Jakarta, dari tempat yang lebih baik untuk mengunjungi suku ini. Ini berbagi kasih kepada orang-orang suku di pegunungan nanti. Nah, tadi saya sudah lalui jalan cukup tinggi, terjal, dan nanti akan kami memasuki jalan-jalan yang licin dan terjal. Tentunya tidak baik jalannya, tidak bagus, tetapi kami harus tempuh kurang lebih 5-6 jam kami tempuh dengan sepeda motor. Hari ini kami singgah istirahat dulu, nanti kami akan lanjutkan, dan kami akan lanjutkan lagi dengan jalan kaki kurang lebih 3 jam. Jadi berjam-jam kami lakukan untuk kami menjangkau suku Da'a, suku yang tertinggal, suku yang terabaikan. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia, mereka hidup dengan kesederhanaan. Tetapi kita datang ingin membagi kasih Tuhan itu. Saudara kekasih dalam Kristus, inilah yang diajarkan Tuhan untuk kita dapat membagi kasih, untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Di dalam Matius pasal ke-28 dikatakan, pergi beritakanlah Injil ke seluruh dunia ini. Beritakan Injil. Karena roh Tuhan, roh kudus ada dalam hidup kita. Kita membagi kasih Tuhan kepada semua orang, kepada banyak orang. Inilah yang ditekankan, inilah yang diajarkan oleh Kristus itu. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang mengimani Kristus, kita orang-orang yang mengaku agama kekristen itu. Orang Kristen itu bukan hanya simbol agama, bukan hanya dia suka berdoa dengan ekspresi mungkin yang sangat luar biasa, dengan menangis-nangis, dengan keluar ingus-ingus yang sangat luar biasa, atau dia terus memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Memang baik, itulah ya kehidupan orang Kristen. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup kita ini yang menjadi dampak buat orang lain, buat keluarga, buat saudara, buat sahabat, buat tetangga, buat semua orang di dalam kehidupan kita. Kita menjadi dampak. Inilah kehidupan kekristenan, inilah kehidupan Kristus yang ada, yang nyata dalam hidup kita. Kita dapat ekspresikan, kita dapat nyatakan di dalam hidup ini kepada semua orang, banyak orang. Inilah kekristenan itu, hidup jadi dampak, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang lain. Orang dapat merasakan, ini orang percaya, ini orang yang hidup di dalam Tuhan. Kata-katanya, hikmatnya, pikirannya, kehidupannya, natur hidupnya jadi dampak di dalam setiap kehidupan. Orang dapat merasakan, orang dapat menikmati. Orang itu baik, orang itu benar, orang itu dituntun oleh Tuhan, orang itu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita, orang yang berinteraksi dengan kita dapat merasakan dampak ilahi, dampak dari Tuhan, buah-buah ilahi, buah-buah rohani, buah-buah roh terpancar terus menerus dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Saya sangat mengharapkan kepada siapapun, dimanapun kita yang hidup ini, yang beriman, terlebih-lebih melayani Tuhan. Biarlah setiap kita jadi dampak buat orang lain. Semua orang, dimanapun kita berada, kita terus-menerus menjadi dampak kehidupan ilahi, kehidupan buah-buah ilahi, buah-buah roh Tuhan terus terpancar, sehingga orang-orang dapat melihat
Inilah orang-orang percaya, inilah anak-anak Tuhan yang bersandar, yang berpengharapan dengan Kristus Yesus Tuhan, yang selalu ingin membagi kasih, membagi karakter ilahi, karakter Tuhan buat setiap orang, bahkan semua orang. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, terima kasih bagi Anda saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada yang menyaksikan suara saya ini. Marilah kita terus membagikan kasih Tuhan yang ada, yang kita percayai, yang kita imani. Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Tuhan terus menuntun memimpin kita. Mari kita ekspresikan karakter ilahi, karakter buah-buah rohani dari Tuhan itu kita dapat pancarkan kepada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, rekan kita, orang-orang sekeliling kita dapat melihat, dapat menikmati ada Tuhan, ada Tuhan, terus ada Tuhan dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap sehat bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Kau berikan Yesus kepada kami, dan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah buat dosa kami, buat masalah kami, buat segala macam persoalan beban dalam hidup kami. Engkau telah menjadi kutuk karena kami berdosa itu. Terima kasih ya Bapa, telah digantikan kutuk kami oleh Kristus Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, masalah kami, persoalan kami, sakit penyakit kami. Kami sekarang berkemenangan, kami sekarang bersukacita karena Yesus telah menebus kami, dan Yesus bangkit naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah Bapa, Dia menyediakan tempat buat kami, dan Dia mencurahkan roh-Nya kepada setiap kehidupan manusia, roh yang berkelipat kali ganda, dan roh itu ada dalam hidup kami, roh itu tertanam dalam hidup kami, roh itu masuk dalam hidup kami, roh itulah yang mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami terus terpaut dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Roh Kudus, ajar kami terus untuk kami lebih peka kepada Engkau, untuk kami menyadari Engkau Tuhan selalu dalam hidup kami. Berkati semua kami yang ada dimanapun saat hari ini, yang menyaksikan suara hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, yang susah dihibur, yang putus asa dibuka jalan, yang gundah gulana Engkaulah jawaban, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.